tega dia mengorbankan dirinya sendiri, masih mengorbankan orang lain. Hei orang tua, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Al-Misbah Channel. Kali ini saya akan membahas mungkin gini. Jadi di Al-Misbah Channel ini banyak yang kita bahas. Yang kemarin kita bahas tentang mistik, tentang gendam, hipnotis, pengobatan, dan yang lain. Ada kejadian menarik, dalam arti kejadian yang sangat menghebohkan di negara kita yang kemarin terjadi. Ada namanya bom bunuh diri di salah satu kantor kepolisian. Nah, kali ini mungkin saya mau sedikit menjelaskan, sedikit memberikan informasi kepada kita semua, kepada masyarakat, sesuai kemampuan saya, sesuai ilmu yang saya miliki. Nah, memang saya tertarik dengan pembahasan ini karena saya rasa sangat merugikan sekali ya. Dengan adanya bom bunuh diri ini, dampaknya luar biasa ke masyarakat kita. Makanya dalam tayangan saya ini, saya mau menjelaskan kenapa seseorang bisa melakukan bom bunuh diri. Kemarin saya melihat video, ada teman ngirim video ke saya. Di situ ada korban, yang saya lihat itu memang korbannya pelaku sendiri di situ. Saya sangat miris ya. Saya rasa masih muda orang ini sebagai pelaku bom bunuh diri. Kenapa seusia semuda itu mau melakukan hal itu? Nah, kita bahas. Jadi gini, selama ini yang terjadi di negara kita, masalah bom bunuh diri itu banyak yang dilakukan, atau banyak pelakunya rata-rata itu usia masih muda. Nah, justru yang saya mau sampaikan, kenapa dia melakukan hal itu, hal konyol tersebut dengan usia masih muda. Kalau secara logika kita otomatis, kenapa orang mau melakukan seperti itu? Padahal masa depan mereka masih panjang. Kenapa enggak orang tua yang melakukan hal-hal seperti itu? Nah, perlu kita ketahui, ini ada kaitannya dengan ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Kenapa saya bilang seperti itu? Seseorang bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Itu di situ pasti ada suatu sugesti yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dan orang ini yang luar biasa bisa mensugesti seseorang untuk melakukan hal yang konyol, merugikan orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Nah itu loh, saya tuh sampai, kenapa orang mau melakukan itu? Nah, kenapa saya sambungkan dengan ilmu gendam dan ilmu hipnotis? Tahu nggak? Ilmu hipnotis atau ilmu gendam itu bisa digunakan, disalahgunakan
untuk melakukan sugesti. Gimana caranya orang bisa melakukan bom bunuh diri. Itu sangat bisa sekali. Dengan ilmu hipnotis, dia bisa melakukan apapun. Dalam arti saat ini itu melakukan bom bunuh diri itu. Seseorang dimasuki dengan sugesti-sugesti itu karena dia saat itu masih labil. Makanya rata-rata pelakunya masih muda. Karena kondisi psikisnya, kejiwaannya itu masih labil dan mudah dipengaruhi. Nah ini ada ilmu hipnotis. Mungkin ya, semua ilmu apa bisa disalahgunakan. Semestinya ilmu hipnotis itu bagus untuk pengobatan, untuk yang lain. Tapi ini salah gunakan. Jadi tekniknya seperti ini. Si orang yang mau dicuci otaknya dengan ilmu hipnotis atau disugesti, si pelaku ini pasti memilih seseorang yang mudah disugesti atau dicuci otaknya. Saya waktu pembahasan tentang gendam itu kan ada ciri-ciri khusus orang yang mudah disugesti. Nah rata-rata waktu saya melihat foto korban pelaku itu, maksudnya itu rata-rata sesuai dengan ciri-ciri orang yang mudah digendam atau disugesti. Akhirnya dia mencuci otaknya dengan dalih saat ini dibungkus dengan agama. Jadi orang yang melakukan itu dia pasti pandai dalam ilmu agama juga. Si anak ini diarahkan, apalagi orang yang sangat fanatik tentang agama. Kalau menurut saya, orang yang mau dijadikan korban bom bunuh diri atau pelaku bom bunuh diri tadi, bahkan mungkin, pastilah bukan mungkin, di suatu tempat si yang mau melakukan bom bunuh diri tadi pasti diarahkan ke suatu tempat, diajak ngobrol, bahkan mungkin dibungkus dengan cara agama, diajar ngaji tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, dan yang lain. Nah, dibungkus dengan itu. Padahal di situ intinya si orang ini tujuannya untuk mencuci otak. Orang yang melakukan bom bunuh diri tadi pasti ada ciri-cirinya. Yang terpenting di mata tadi ya, mata si yang pelaku itu. Orang itu disugesti bahwa kamu nanti waktu melakukan jihad, dia bilang, kamu akan masuk surga. Padahal di ilmu agama sendiri, di ilmu agama sih sudah ada seperti jihad yang konyol itu. Tapi orang mau karena semestinya bukan masalah di ilmu agama tadi, tapi ini masalah di cuci otaknya tadi, disugesti tadi. Jadi itu hanya sekedar bungkusan aja masalah agama. Justru yang penting cuci otaknya ini. Orang ini mau seakan diajari ngaji, diajari belajar agama, padahal di situ intinya dicuci otaknya supaya dia mau melakukan bom bunuh diri. Itu. Dan pasti orang yang merekrut orang-orang untuk melakukan hal konyol itu pasti dia menguasai ilmu hipnotis. Pasti. Karena dia bisa mensugesti alam bawah sadar seorang untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat konyol. Makanya saya melakukan ini, saya memberikan informasi ini biar masyarakat tahu. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Hati-hati dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Pergaulannya
belajar ilmunya, gurunya, perlu bagi orang tua untuk memantau. Kayaknya anak ini atau orang ini belajar ke seseorang tentang ilmu agama. Tapi di situ bukan belajar agama, iya, bukan sampai belajar agama, tapi di situ enggak. Makanya jangan salah guru, pesan saya. Saya pesan hati-hati, pantau anak-anak kita, pantau pergaulannya. Ya maaf ya, saya bongkar memang. Kenapa orang mau melakukan hal seperti itu? Jadi semestinya bom bunuh diri itu nggak semata-mata masalah akidah, masalah fikih dan masalah ilmu agama. Itu masalah sugesti seseorang untuk mengorbankan seorang itu lagi. Soal agama, soal belajar ilmu, oke, iya bener. Tapi enggak, sebenarnya itu hanya pembungkus aja, pemanis aja. Kelihatan kalau ini adalah melakukan hal seperti ini adalah suatu anjuran dalam suatu agama. Padahal kan enggak. Oke pemirsa, jadi penjelasan saya tadi mungkin agak kurang jelas, tapi intinya di situ bahwa orang melakukan bom bunuh diri itu karena pandai-pandainya orang yang merekrut, dan ilmu yang digunakan itu lewat bisa ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Makanya ini sangat dosa besar. Hati-hati dengan keluarga kita, teman kita, saudara kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.